Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi ke channel Jejak Rahasia. Kebetulan kali ini saya mau bersihin golok saya, golok biasa, bukan benda pusaka. Tapi karena berhubung sudah karatan, agak sedikit karatan, makanya mau saya bersihin dengan kemarin saya bilang pakai jeruk nipis. Temenin saya untuk membersihkan golok saya. Jadi cukup digosok-gosok sampai karatnya menghilang. Sebelumnya minta maaf karena saya lagi keadaan santai, video pure nggak saya edit, jadi di sini ya banyak sound yang ya sedikit nggak jelas lah. Mudah-mudahan suara saya jelas. Karena di sini goloknya agak karatan, tapi saya berusaha untuk menghilangkan karatannya. Memang harus sabar membersihkan golok, karena ini golok biasa, tapi memang saya suka dengan motif golok ini. Nah, ini ada karatan di sini nih, di bagian ini. Nanti setelah mulai bersih, padahal digosoknya nggak terlalu lama ya, tapi alhamdulillah udah mulai sedikit bersih. Nanti setelah digosok, dilap, siapkan lap apa aja ya, bisa tisu, bisa kain. Nanti ada tekniknya juga gimana supaya golok ini awet, tahan lama. Jadi pas saat penyimpanan itu bisa awet. Pernah saya bilang di konten sebelumnya pakai air kelapa. Proses itu juga bisa sebelum kita menggunakan jeruk nipis atau sesudah kita menggunakan jeruk nipis, itu bisa pakai air kelapa. Jadi perendaman itu selama paling cepat 3 hari, paling lama mungkin seminggu. Jadi setelah seminggu diangkat, dibersihkan dengan air biasa. Nah, setelah dibersihkan, dilap dengan kain kering. Jadi saat ini kebetulan agak mendengar sound yang mengganggu gitu. Mudah-mudahan suara saya jelas, karena agak sekitar tangga saya agak berisik. Nah, ini udah mulai goloknya udah mulai bening. Udah mulai bening, dilap dulu. Nah, udah mulai kelihatan putih lagi. Kita gosok lagi. Nah, ini masih ada karat nih. Kita gosok lagi. Jatuh jeruknya. Kita gosok pelan-pelan aja. Awas kena tangan
pelan-pelan karena goloknya lumayan tajam. Gosok. Jadi memang rata-rata orang-orang spiritual itu dia hobinya yang suka apa ya, menyimpan benda-benda yang memang berbau mistik ya, salah satunya benda pusaka atau mungkin batu atau mungkin apa namanya, benda-benda yang lain gitu, mungkin bisa gelang, kalung. Nah, selama itu ada nilai historinya, nilai sejarahnya, biasanya kalau orang spiritual suka. Ya, memang sedikit angker atau aneh lah. Tapi sekali lagi saya bilang kalau bisa bagi yang mengerti, tapi kalau nggak mengerti ya nggak usah ya. Jadi kita gosok terus. Ini udah mulai bening. Ya kebetulan saya lagi santai, lagi free. Alhamdulillah memang hari ini nggak ada janji sama pasien. Kita lap. Nah, hasilnya karatnya hilang. Memang harus sabar. Nah, di sini kita gosok lagi sampai benar-benar karetnya menghilang. Sebenarnya ada cara praktis untuk menghilangkan karatnya, tapi caranya mungkin nggak, ada sedikit bahan kimianya, jadi kadang-kadang besinya nanti malah tergerus. Ya paling cepet sih sebenarnya dengan alami ya air kelapa, tapi kalau mau lebih lebih cepet lagi dalam tempo sehari karatnya bisa hilang atau flek-flek hitam di benda pusaka itu bisa hilang, itu nanti saya jelasin di konten yang lain gitu, nanti akan saya jelaskan. Sebenarnya pakai jeruk nipis juga udah cukup bikin karatnya hilang. Yang penting mau sabar. Ya nggak hanya jeruk nipis, pernah saya bilang sebelumnya, pokoknya jeruk-jeruk yang asam gitu itu bisa menghilangkan karat. Yang penting kita gosok terus. Kita gosok terus sampai karatnya menghilang, sampai bening, sampai putih, sampai tidak ada noda.
hilang, udah bersih. Ada sedikit masih di sini, bisa kelihatan ya, masih kelihatan dikit. Jadi di sini nemenin saya bersih-bersih benda pusaka dan benda koleksi saya. Ya mungkin jenuh, tapi ya daripada iseng-iseng. Ini pure alami, jadi saya nggak pakai efek apa-apa di video, jadi agak kedengaran sound-sound yang bisa mengganggu video ini. Ya nggak apa-apa, ini alami karena kebetulan saya juga nggak pakai mikrofon. Mudah-mudahan suara saya kedengeran. Nah, ini sudah bersih. Nah setelah ini nggak bisa langsung dimasukin di sarungnya, karena ada proses lagi. Saya ada proses di sini. Saya ada minyak yang berupa kayak minyak gemuk, tapi ya mungkin kalau tahu saya nggak perlu sebutin namanya. Di sini ada. Nah, ini karena kalau saya sebutin namanya nanti malah promosi. Tapi yang jelas modelnya kayak gemuk yang bukan yang cair ya, tapi yang padat. Nah ini diolesin sampai rata. Ya mungkin bisa pakai minyak wangi juga bisa. Tapi ini saya pakai ya semacam kayak gemuk. Sebelum kita masukin ke sarung, yang rata. Nanti ini jangka waktunya panjang. Kalau sudah diolesin gemuk ini, jangka waktunya sangat panjang. Kita bisa simpan, terus kita juga nggak harus melihat seminggu sekali, atau ya bisa lama lah, bisa berbulan-bulan atau bahkan tahunan. Yang penting gemuknya ini atau mungkin minyaknya ini, minyak yang agak padat ini, itu tertempel di besinya benar-benar rata keseluruhan. Itu menghindari karat. Jadi nggak sudah kita bersihin tuh, entah itu benda pusaka, entah itu golok, entah itu tombak, entah itu apa yang berbau bahan besi. Kalau benda pusaka itu lebih cenderung biasanya itu pakai minyak ya. Tapi kalau ini pakai bukan minyak sih ya, ini semacam ya yang itu tadi saya bilang semacam gemuk ya, gemuk yang biasa mungkin buat motor, tapi sebenarnya bukan ya. Nah ini tapi ya sedikitnya pakai minyak rambut lah yang biasa kental itu, entah apa, saya nggak mau nyebutin mereknya, takutnya ada unsur promosi di video ini. Nah ini tuh, jadi harus terbaruin ya, model-modelnya kayak balsem lah. Jadi ini harus dilumurin. Nah, baru bisa dimasukin ke sarungnya biar awet. Kalau nggak seperti ini, nanti dia bahkan karatnya akan menggerogoti. Karat itu mungkin semacam apa ya, bisa dikatakan kayak hama atau virus lah di benda-benda ya, khususnya benda-benda sajam ya. Itu bisa menggerogoti yang tadinya mungkin kesayangan kita. Kalau misalnya kita nggak jaga ya seperti itu gitu. Itu salah satu seperti itu. Dan itu simpelnya kalau kita nggak pakai air kelapa, atau mungkin kita nggak perlu rendam ya, cukup kita lap, kita nggak perlu cuci, yang penting kita lap bersih dulu, baru kita olesi jeruk nipis atau jeruk lemon, pokoknya jeruk yang berkadar asam. Nah insya Allah bisa menghilangkan karat atau flek di benda-benda pusaka.
Dan ini saya mau ambil goloknya golok Ciomas, atau mungkin karena ini golok yang memang dari tempat saya dulu berguru daerah Kulon ya, khususnya di daerah Banten. Ini goloknya enteng, cuman di sini ada rajahnya, atau mungkin ada tulisan Arabnya. Nah, ini mau saya bersihin, tapi saya nggak pakai ritual-ritual, yang penting saya menghilangkan fleknya karena sudah lama juga. Nah, ini ada gambar juga. Ini goloknya enteng. Saya pengen bersihin, cuman ini saya nggak bersihin maksudnya secara tirakat, jadi saya nggak bersihin secara total. Saya cuma menjaga kebersihan dari benda ini aja, karena kalau bersih secara total saya harus beli kelapa, mungkin kembang, terus minyak udah pasti saya pakai minyak misik. Tapi kalau untuk kembang, kelapa, jangan beranggapan ini suatu kesyirikan, karena memang ada tata caranya. Setiap benda-benda yang kita miliki, khususnya benda pusaka, itu ada tata caranya untuk membersihkan ya. Jadi jangan berpikirnya syirik ya, karena ini memang tata cara untuk membersihkan benda itu. Jadi kita berpikir positif aja. Bagi yang nggak paham ya, karena memang dia nggak paham ya wajar, ada pro dan kontra. Tapi kalau kembali lagi yang paham mungkin tahu lah, ini kan adat istiadat ya. Semoga ya yang kita hobi atau yang kita orang-orang spiritual yang kita punya ini semua ya kembali lagi kepada Allah. Jadi jangan berpikir ada suatu kesyirikan. Nah, di sini saya mau bersihin yang pertama, yang kita lap. Nah, ini lapnya. Kita lap dulu bagian ini, karena ini nggak ada perendaman, nggak ada pembersihan untuk pakai air atau apa. Saya cuma ngelap doang. Nah, dilap supaya ininya hilang, minyaknya. Ini kan ada nih, ini saya lap dulu. Setelah minyaknya hilang, ini pure golok ya, terbuat dari mungkin besi ya, besi baja atau besi ada campurannya, saya kurang tahu, karena ini diwarisi dari guru saya. Nah, ini sudah dilap semua minyaknya. Saya cuma menghilangkan fleknya dengan jeruk, hanya sekedar jeruk aja. Sampai rata ya, sampai benar-benar mengkilap kalau bisa dikatakan. Karena memang efek jeruk ini bisa menghilangkan ya karat, flek, yang mungkin hampir sama kayak kita menghilangkan jerawat kali ya. Pasti ada perbedaannya antara sebelah sini sama sebelah sini yang sudah diinin jeruk. Nah, ini lebih mengkilap, lebih bening. Memang agak sabar. Kalau yang memang sudah mengenal saya, kebetulan profesi saya penyembuh ya. Jadi saya itu bergerak di bidang pengobatan tradisional yang memang untuk ruqyah, bekam, akupuntur, totok darah dan lain-lain. Cuman di sisi lain saya juga hobi dengan benda-benda pusaka atau benda-benda yang berbau mistik.
karena memang dari dulu saya suka gitu, karena ada ketenangan batin dan ketenangan jiwa yang memang kalau saya lihat benda-benda pusaka ini kayaknya spirit saya gitu, power saya nambah gitu. Tapi kembali lagi bagi yang mengerti kalau untuk benda pusaka, tapi kalau untuk koleksi-koleksi yang biasa aja ya mungkin nggak perlu lah gitu, nggak perlu macem-macem, dan nggak perlu ibarat atau mungkin pakai minyak wangi atau apalah gitu, atau tirakat segala macam. Tapi karena khususnya di tempat saya ini kebanyakan benda pusaka ya memang harus banyak apa ya, banyak ritual dan tirakatnya. Ini saya bersihin semua. Nah, ini kenapa saya suka dengan golok ini, karena memang waktu saya diberi nama mungkin nama, kalau kata dulu mah mungkin nama pendekar ya, atau mungkin nama-nama yang memang dikhususkan untuk di dunia spiritual. Nah, ini ada nama saya di goloknya, ada nama saya, jadi nggak perlu saya sebutin. Nah, mungkin di sini kelihatan. Nah, bisa kelihatan. Nah, jadi golok ini ya suatu penghargaan waktu saya mungkin pernah belajar tentang ilmu-ilmu kebatinan, ilmu kanuragan, suatu penghargaan. Nah, ini goloknya udah saya sudah saya bersihkan dengan jeruk nipis. Nah, kita lap. Nah, ini mungkin kalau bahannya cuman besi biasa, ini mungkin katanya berbeda, tapi ini mungkin ada campuran besinya. Jadi walaupun hitam, saya juga bingung ini kualitas bahannya. Ini goloknya sangat enteng. Nah, selesai ini, kebetulan saya ada minyak. Nah, ini minyaknya. Nah, ini minyak produksi saya, jadi nggak ada. Ini jenisnya misik hitam, tapi memang sudah ada campurannya, sudah ada mixnya, jadi berbeda misik hitamnya karena memang buat benda pusaka. Sebentar. Kebetulan ada nih, jadi saya pakai yang sudah memang saya siapkan, pakai key spray biar lebih mudah saya semprotkan. Nah,
seperti ini. Nah, ini diolesin rata. Biasanya kalau sudah saya minyakin kayak gini, tetap saya kasih apa namanya, saya kasih kayak minyak gemuk, jadi biar dia lebih meresap, jadi 2 kali lapisan. Terus kalau bertanya, boleh emang bang kalau benda pusaka dikasih minyak sembarangan? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, cuman tergantung niatnya. Tapi yang jelas lebih bagusnya pakai minyak-minyak misi, karena memang historisnya atau mungkin nilai benda pusaka itu akan lebih seakan-akan, ya mungkin bukan seakan-akan ya, memang akan lebih berharga ya kalau mungkin minyak misik. Tapi kalau misalnya minyak-minyak biasa gitu ya, kayaknya nilai sejarahnya akan hilang gitu, karena memang dari turun menurun benda ini memang, benda pusaka ini identik dengan pewangian ya. Saya lap dulu, ya. Nah ini sudah saya lap. Tetap saya lumurin biar menjaga keawetan. Nah ini saya lumurin, nah, kayak balsem ya, tapi ini minyak rambut bisa dikatakan, atau minyak gemuk lah. Olesin semua. Jadi saya buat video ini sekedar iseng-iseng, karena memang apa ya, saya nggak menggunakan mikrofon, jadi suaranya pure suara-suara yang ada di sekitar kedengaran semua. Tapi yang nggak apa-apa, buat nemenin saya bersih-bersih benda-benda pusaka. Nah, ini sudah semua dilapisin. Nah ini mengkilap nih. Setelah ini, benda ini saya masukkan, jangan lupa dibersihin ininya. Sarungnya. Nah, ini golok, bukan golok apa namanya, bukan golok buat jagal. Ini golok memang golok pusaka gitu. Jangan bertanya isinya, nanti di konten-konten selanjutnya kita akan bahas satu persatu apa aja sih isinya gitu kan. Ya isinya golok gitu, isinya keris gitu. Tapi di sisi lain ya memang sedikitnya saya gambarin apa aja sih isinya, isi-isi yang mungkin kalau dibilang kodamnya apa gitu, tapi nanti gitu. Nah, ini sudah saya bersihin, saya taruh. Nah ada golok biasa. Nah ini bentar saya ambil.
ada golok biasa, ini buatan Ciomas juga ya. Nah, udah lama nggak pernah saya bersihin, ini golok jagal. Nah, ini bahannya berat karena memang buat potong kerbau atau sapi. Nah, ini sampai mengering. Nah, ini kan pakai gemuk ya, pakai yang saya bilang tadi, kayak balsem ya. Nah, ini kalau sudah mengering nih, lapisannya dia kering nih, set. Jadi di apa ya, karatnya itu pada nempel di permukaan. Nah, sebelum kita bersihin, nah ini biasa kita lap dulu, kita lap. Nah, jadi sebenarnya ini bersih karena cuman dia nempel karena memang kita pakai gemuk, dia nempel di permukaan. Ini mungkin ada sekitar 2 tahun baru saya buka, tapi ini masih terjaga, masih awet. Nah, masih mengkilap. Nah, ini. Nah, sekarang saya mau bersihin dengan jeruk lagi ya, karena ini sudah dilap, nah sudah mengkilap ya. Sebenarnya nggak ada yang karatan, cuman karena memang harus dibersihin gitu supaya lebih mengkilap lagi. Nah, bersihin, oke. Jeruknya kita belah dulu karena cairannya sudah mau habis. Jadi yang kita gunain itu bukan kulit jeruknya, tapi air dari jeruknya. Nah, ini seperti ini. Jadi airnya harus ada. Kalau airnya kering, kita gosok-gosok ya percuma gitu. Karatnya nggak bakalan ngangkat ya. Kita gosok terus. Nanti saya persatu saya jelaskan tentang keris dan tentang golok, tentang benda-benda pusaka yang lain. Karena kalau misalnya kita bahas, memang kalau untuk di video mungkin banyak yang mungkin terlewatkan, tapi sebisa mungkin insya Allah saya bahas satu persatu di video ini apa aja sih tentang benda pusaka itu. Dan sekali lagi saya bilang paling simpel ya membersihkan benda pusaka atau benda-benda yang berhubungan dengan senjata gitu ya, paling simpel dengan jeruk nipis. Karena dengan jeruk nipis otomatis karat-karat yang ada flek di senjata tajam ini itu pada mengangkat. Cuman ya harus sabar, jadi nggak perlu proses perendaman. Tapi kalau mungkin kasusnya benda pusakanya sangat karat, ya mungkin ada proses perendaman karena nggak bisa pakai jeruk nipis. Tapi kalau untuk yang kasusnya ringan, yang cuman baru mungkin timbul karat-karat gitu, atau mungkin kalau di bahasa dunia wajah gitu mungkin ada flek-flek hitam gitu ya masih bisa lah. Tapi kalau sudah jerawat batu atau mungkin berhubungan ya dengan yang kasusnya mungkin sudah sampai akut banget karatnya, mungkin kalau pakai jeruk nipis saya rasa nggak bisa. Ini sudah saya
bersihkan kembali golok saya. Nah, ini saya lap. Nah, ini saya lap. Ini sangat bersih ya, padahal sudah 2 tahun nggak pernah dibuka, tapi nggak ada yang karatan. Karena rahasianya ya saya bilang tadi, rahasianya mungkin di pembersihan. Setelah dibersihkan kita lumurin lagi. Nah ini mungkin lebih kali ya, mungkin lebih dari 2 tahun waktu itu saya bersihin. Tapi kalau benda-benda pusaka biasanya di malam satu suro, mungkin setahun sekali dia bersihin, karena memang adat istiadat ya yang memang diharuskan untuk membersihkan. Kita harus menghargai adat istiadat yang diwariskan dari leluhur kita ya, dari nenek moyang kita. Jadi memang sifatnya mungkin pembersihannya di saat setahun sekali ya kita bersihkan gitu, biar kita dapat nilai positifnya. Karena pernah ya saya bilang kan, kalau memang kita membersihkan, kebersihan itu pangkal dari iman. Jadi kalau memang kita membersihkan suatu benda atau apapun sifatnya, selama itu bersih, insya Allah nilai positifnya ada. Tapi kalau misalnya kita membersihkannya jarang-jarang atau bahkan nggak pernah bersihin, atau mungkin selebor lah, ya mungkin nilai positifnya nggak ada, justru yang ada negatifnya. Makanya apapun ya, entah itu hewan, entah itu benda, apapun yang di dunia ini sifatnya membersihkan ya, sama kayak kita manusia ya. Nggak mungkin manusia nggak mandi gitu kan, pasti harus mandi ya kan, harus ganti pakaian. Nah itu kan sifatnya membersihkan, pasti ada nilai positifnya. Tapi kalau misalnya kita nggak ngebersihin badan kita ya kan, atau pakaian kita nggak pernah dicuci, ya otomatis ada nilai negatifnya. Yang datang itu bukan rezeki, justru malah sesuatu yang memang musibah buat diri kita gitu. Otomatis kalau misalnya lingkungan, kalau diri sendiri kalau nggak dibersihin ya otomatis banyak yang menjauh lah, rezeki pun jauh gitu. Orang pun akan berpikirnya orang ini nggak bersih ya, jorok ya, otomatis akan ditinggalkan orang itu. Orang itu identik lebih suka kebersihan. Bahkan kita buang hajat aja ke toilet, itu kalau toiletnya kotor itu nggak mungkin kita mau, otomatis kita biasanya nyiram dulu segala macam, dibersihkan dulu supaya kita nyaman, padahal itu mau buang hajat ya ke toiletnya. Apalagi yang berbau benda pusaka, tentang spiritual, tentang hal-hal yang goib. Nah ini udah saya lapisin semua. Nah ini bisa dimasukin. Nah ini goloknya berat, memang buat jagal ya, sangat berat. Dan bilahannya tajam. Dan kita kalau punya keluarga ya jangan sembarangan naruh ya, karena kalau kita sembarangan naruh ya bahaya juga buat anak kita atau anak-anak kecil ya biasanya ya. Itu jangan sampai kita naruh sembarangan, karena ini benda-benda tajam yang bisa membahayakan. Nah ini uniknya nih, kalau dimasukin ini bunyinya masih ngunci. Nah, enak didengarnya, ada nilai klasiknya kalau menurut saya. Kayunya juga berserat. Ini nggak mudah lepas. Jadi sarung ini kalau sudah kunci, nah ini kalau diginiin, kalau nggak ditarik nggak bakal lepas. Jadi nah
ini sudah saya bersihin. Nah, ada keris yang memang bekarat ya. Waktu itu punya pasien, sebenarnya pasiennya pasien ruqyah. Jadi dia yang ngasih hibah karena mungkin ada sebab musababnya, karena mungkin dari benda pusaka dia yang nggak pernah dirawat. Saat ini memang saya nggak sempet untuk proses pembersihannya. Nanti insya Allah di konten selanjutnya saya akan bersihkan itu. Nah, ini salah satu kerisnya. Nah, ini menurut saya sangat bekarat. Mungkin karena ini, saya nggak tahu ya. Kalau saya rasa ini keris ini tidak ada campuran mungkin batu meteor atau logam atau apa, tapi ini pure kayaknya dari besi. Tapi nggak tahu juga nanti setelah dibersihkan nanti apakah memang ada pamornya atau enggak. Nah, saya lihat. Nah, ini. Nah, jadi ini keris, tapi saya rasa ini sangat karatan. Sudah lama sekali. Nah, ini waktu itu pasien ruqyah menghibahkan saya. Kecil kerisnya. Nanti dia jenisnya sebenarnya satu. Nah, ini looknya sendiri satu, dua, tiga look. Tapi ini nggak saya pegang ya, karena ini bekarat, takut infeksi ya. Jadi mungkin ada, karena sudah bekarat, sudah tua kerisnya. Nanti saya bersihin. Saya belum tahu ini jenis apa, memang dia dari besi, ada mungkin apa dia ada campurannya gitu. Cuman saya kurang tahu, kurang paham karena memang belum saya bersihin. Dan ininya juga sudah lama nih. Saya baru bersihin ya, cuma dilap doang, tapi nggak secara khusus. Makanya nanti di konten selanjutnya pasti akan saya jabarkan. Ini saya taruh dulu. Nah, kebetulan di sini banyak benda-benda yang memang ada benda pusaka, ada benda koleksi. Nah, ini salah satu golok. Ini golok juga sudah lama, hampir sama. Nah, tuh. Jadi dia ada lapisannya. Udah kering. Nah, ada totol-totolnya tuh. Udah kering. Ini saya lap dulu. Ini golok buat atraksi, tapi saya mau bersihin dulu. Tapi jeruk biasa. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih Bang kalau orang spiritual itu suka sajam atau benda-benda pusaka, atau mungkin batu atau gelang atau apalah yang berbau keramat? Ya karena mungkin nilai sejarah ya, itu aja sih intinya, nilai sejarah. Selebihnya ya bonus. Bonus itu apa sih Bang? Ya bonus itu ya yang pernah saya bilang, bagi yang mengerti. Tapi kalau nggak mengerti jangan masuk di ranahnya, karena nanti akan pro dan kontra, akan bicara tentang kesyirikan gitu. Biarin orang berkata syirik atau apalah gitu, selagi kita tetap Tuhan kita itu satu gitu. Jadi kita nggak berpikir apa ya, harus ngikutin style seseorang. Kita punya style sendiri, kita punya kepribadian sendiri. Jadi kita berlandasan sunnah juga. Allahumma amitna al Islam wa sunnah. Ya, kalau saya sebagai agama Muslim ya kiblat saya ke Rasulullah gitu. Ya walaupun Bang bid'ah Bang, Rasulullah nggak
nggak mengkoleksi, ya kan beda zaman. Kita jangan bicara apa ya, eh, apa yang disukai Rasulullah mungkin berbeda dengan saya gitu kan, karena selama itu hukumnya mubah ya kan, maksudnya ya selama itu hukumnya baik, menyenangkan diri sendiri, ya nggak jadi masalah. Yang penting tidak ada unsur kesirikan di situ. Benda ya benda gitu. Yang keramat itu ya diri sendiri, karena kita meyakini sesuatu, dan yang mewujudkannya ya sang holik gitu, yang memang mewujudkan segala sesuatunya. Jadi jangan berlandaskan macem-macem gitu, berpikirnya macem-macem. Setiap benda apapun, walaupun itu benda baru dibikin, terus kalau memang jin atau setan itu suka dengan benda itu, ya otomatis dia akan hinggap di benda itu. Apalagi benda itu nggak terawat, mungkin hal-hal negatif yang akan ngebawa sesuatu yang di benda itu gitu. Contoh gini, pisau dapur gitu kan. Pisau dapur ada khodamnya nggak gitu? Ya kalau bicara pisau dapur ada khodamnya nggak? Ya tergantung diri sendiri gitu. Di saat diri sendiri mungkin jarang beribadah ya kan, jarang mendekatkan diri kepada Allah, ya otomatis pisau dapur pun akan bertuah. Bertuahnya apa? Bertuahnya karena hawanya akan panas gitu. Di saat dia hilaf, di saat dia nggak punya iman ya kan, mungkin orang yang dicintai bisa diserang dengan pisau dapur itu. Karena bawaan apa? Bawaan diri sendiri, bukan pisau dapurnya, tapi memang dampak dari diri sendiri kurangnya beriman kepada Allah. Makanya benda apapun, kalau kita mendekatkan diri pada Allah, kita percaya gitu, ya insya Allah aman-aman aja gitu. Yang jadi nggak aman itu kita punya sesuatu tapi kita nggak mengerti, terus kita nggak beriman. Kita bukan bicara di sini, bukan bicara agama, tapi di sini bicara hobi. Dan hobi itu harus dilandasi dengan keimanan. Apapun agamanya pasti akan mengajarkan kebaikan. Dan apapun hobinya, selama hobi itu positif, insya Allah akan membawa kebaikan. Jadi itu aja simpelnya. Jadi yang keramat itu diri sendiri. Bisa terwujud kok apa aja di diri, di urusan fit dunia, khususnya di diri sendiri itu bisa terwujud. Nah, yang mewujudkan siapa? Yang mewujudkan yang maha hidup gitu. Yang menghidupkan kita siapa lagi? Jadi bukan benda-benda pusakanya, tapi memang yang maha hidup yang bisa menghidupkan segala sesuatunya. Ini cuma sekedar sarana. Sama halnya kayak pasien saya berobat, kalau dianya nggak yakin ya sebaiknya jangan berobat gitu, karena akan berpikirnya macam-macam. Saat dia datang aja sudah tidak yakin, ya maka yang didapat itu bukan kesembuhan, tapi malah penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati, penyakit pikiran. Tapi kalau yakin, ya insya Allah akan terjadi kesembuhan. Ya sama yang menyembuhkan juga gitu. Kalau saya nggak yakin untuk menyembuhkan pasien itu, ya saya nggak perlu menyembuhkan, karena memang sudah dari sananya gitu. Ada bisikan halus gitu, bisikan alatif gitu. Jadi memang saya nggak akan menyembuhkan gitu, karena memang ada keyakinan, saya nggak bisa menyembuhkan ini. Allah huwa syafi, Allah yang menyembuhkan segala sesuatunya. Jadi setelah ini biasa saya oleskan kembali. Taruhlah saya bilang balsem ya, biar mudah dimengerti gitu. Tapi ya bukan balsem, kalau balsem panas. Nah, di sini saya oleskan kembali sampai rata. Nanti kalau untuk yang berat-berat, nanti di konten selanjutnya
karena memang alat-alatnya harus disiapkan juga, dari yang berbau kimia sampai yang alami nanti akan saya siapkan. Gampang kok menghilangkan karat gitu ya. Mungkin sekarang ada yang canggih lah gitu, karat-karat gitu, tapi kan nggak harus pakai kimia juga gitu, takutnya ada efek samping ke bendanya, makanya pakai yang alami. Nah, setelah ini kita masukkan ini kecil-kecil cabai rawit, kita lap dulu. Ini benda koleksi juga. Nah, ini udah lama juga nggak dibuka. Ini apa namanya, karambit ya, karambit, cuman karambit besar. Nah, ini agak bekarat nih, karena sudah lama, cuman waktu itu sudah dilapisin, tapi kayaknya bekarat. Kita lihat apa bisa hilang, coba dilihat. Nah, ini kering nih. Nah, ini apalagi kelihatan karatannya. Nah, yang pertama kita lap dulu. Ini karambit tajamnya luar biasa gitu menurut saya gitu, karena ini nggak pernah saya asah, tapi ya memang waktu saya beli memang menurut saya ini tajam. Waktu itu ada orang yang keliling, saya lihat yang paling tajam ya ini. Nah, ini biasa saya gosok pakai jeruk. Mungkin agak lama ya, ini karatnya nempel. Apa bisa hilang atau enggak ya. Nah, ini pelan-pelan, hati-hati karena ini sangat tajam. Biasanya kalau kayak gini takut kena tangan ya. Udah lama ya, ini udah lama nggak pernah dibuka, jadi bekarat, padahal sudah dilapisin. Mungkin ini lebih dari yang tadi ya, lebih mungkin 2 tahun 3 tahun kayaknya lebih ya. Nah, ini terus digosok. Gosok. Jadi sekali lagi, ini sebenarnya konten buat ngebersihin benda-benda pusaka ataupun benda koleksi ya. Dan di sini share viewer videonya nggak saya setting atau mungkin saya juga nggak pakai mikrofon ya, jadi maaf suaranya agak nggak jelas dan terdengar sound di luar yang mungkin tetangga saya. Nah, ini terus karatnya bener-bener, ini karatnya susah untuk dihilangin. Kalau bisa dilihat, saya masih gosok nih. Nah, ini nih ngebandel. Kita lap dulu kan. Tuh. Nah, ini kayaknya harus pakai proses kimia ya, maksudnya, atau mungkin kalau nggak kimia ya pakai air kelapa. Nah, ini tuh, ini tetap nggak hilang tuh. Ini flek. Jadi dibilang karat, yang saya maksud dibilang karat, dia bukan karat, tapi ini flek. Nah,
Nanti konten selanjutnya gimana supaya bisa menghilangkan flek ini, nanti saya jabarkan. Nah ini saya usap pun pakai jeruk nggak mempan tuh, itu nggak mempan. Coba kita ini lagi ya, karena saya rasa keras ini fleknya, ngebandel. Masih ngebandel ya. Nanti di konten selanjutnya pokoknya akan saya bersihkan secara total. Kayaknya ini kalau pakai jeruk nipis nggak mempan, harus ada proses perendaman. Tapi mau yang kalau misalnya simpelnya, mungkin sehari perendaman bisa ya sekitar 30 menit. Tapi kalau untuk yang kasus berat ya, mungkin kalau yang pakai alami maksudnya, mungkin pakai air kelapa, itu mungkin paling lama itu 3 hari, paling paling cepat itu, maaf, paling cepat itu 3 hari, paling lama itu bisa seminggu ya. Tapi kalau untuk kimia ya, itu mungkin prosesnya cuman 30 menit ya, atau paling itu paling cepat, paling lamanya mungkin 1 jam. Nah nanti di konten selanjutnya saya akan bersihkan ini, termasuk keris yang tadi ya, yang apa, yang memang sudah karat, sudah melekat gitu, sampai yang mungkin bisa dilihat gitu kan tadi. Nah ini mungkin ini jadi PR buat saya ini, dan ini ya, keris ini ya, ini PR buat kita ya, bukan buat saya doang, tapi buat kita yang viewer yang nonton di sana. Nah ini tuh ya, PR buat kita, gimana supaya bisa hilang karat total, jadi sedia kala lagi. Oke. Ini kita skip aja ya, karena memang nggak bisa hilang, tetap nggak bisa hilang, nggak bisa hilang tetap, walaupun dia pakai jeruk nipis dia nggak hilang ya. Mungkin nanti di konten selanjutnya mungkin ada proses pencucian, tapi nanti ya, ini kita skip. Nah ini ada koleksi juga, cuman di sini, nah ini sebenarnya ini bukan benda pusaka, tapi memang saya hobi gitu. Tapi nanti deh, ini pembersihannya nanti. Oke, kayaknya kita sudahi dulu pembersih benda-benda pusaka atau benda sajam. Nanti bisa ketemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di channel Jejak Rahasia. Semoga semuanya diberi kesehatan, dan jangan lupa dukung channel ini selalu. Dan maaf kalau misalnya ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jejak rahasia. Living life every day,